Perlu diingat, kampus itu berbeda dengan organisasi pendidikan lainnya. Kampus itu mempunyai 3 hal ya, agenda penting yang dinamakan sebagai Tridharma perguruan tinggi. Dari apa yang disampaikan Mas Rizkon, bahwa Rakernas yang sudah digelar 2 kali di Bogor dengan di Purwokerto sekarang nih, itu kan substansinya sudah digodok, dibahas, kemudian disampaikan ke forum, disepakati. Nah, kalau misalkan sudah begitu, itu kan barang udah jadi nih Mas. Nah, kalau pas Rakernas, nanti mau ngapain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rahman Adori. Pada podcast sesi kali ini kita akan banyak membincang terkait dengan persiapan Rapat Kerja Nasional Pengurus Lembaga Perguruan Tinggi PBNU. Sudah hadir di sini Sekretaris Panitia yang juga merupakan pengurus LPT PBNU. Perkenalkan, inilah Mas Rizkon Halal Syah Aji. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah baik Mas Rahman. Alhamdulillah. Pemirsa podcast NU, beliau merupakan akademisi NU, dosen di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian beliau juga salah satu doktor termuda yang dimiliki oleh Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau sudah banyak berkiprah di perguruan tinggi, baik di lingkungan NU maupun non-NU, dan kapasitas beliau sungguh tidak diragukan lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tahapan persiapan Rakernas LPT NU. Oke, Mas Rizkon, hari ini kita menggelar Rakernas. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa podcast NU apa itu Rakernas dan apa urgensinya dilakukan. Baik, terima kasih Mas Rahman. Para pemirsa, saya akan terangkan apa maksud dan tujuannya Rakernas. Nah, sebelum itu memang sesuai dengan amanah dari Muktamar PBNU, bahwa kita di abad kedua ini dari Nahdlatul Ulama itu salah satunya fokus di pengembangan pendidikan tinggi. Apa yang dimaksud dengan pengembangan pendidikan tinggi? Yang pertama adalah tata kelola pendidikan. Iya, tata kelola pendidikan tinggi. Selain itu adalah menciptakan kualitas. Karena efek dari manajemen itu adalah kualitas dari kampus yang dapat survive, atau bahasanya adalah sustainability daripada pengembangan kampus-kampus yang sudah tumbuh, gitu ya. Nah, Rakernas LPT PBNU ini di bawah kepemimpinan Pak Profesor Ainun Naim PhD ini mempunyai beberapa hal yang penting untuk ditekankan. Yang pertama adalah tata kelola organisasi kampus. Bagaimana organisasi ini ada yang namanya BPP dan ada yang namanya penyelenggara manajerial, yaitu rektorat namanya ya, rektorat dan jajarannya. Nah, yang kedua adalah persoalan-persoalan yang mencirikan tentang aswaja Nahdliyah. An-Nahdliyah. Iya, An-Nahdliyah. Nah, ini yang kemudian pada Rakernas kali ini kita wujudkan melalui rangkaian Prarakernas. Dalam rangka apa? Merumuskan kurikulum keaswajaan. Ya kan? Aswaja yang kayak apa? Aswaja An-Nahdliyah. An-Nahdliyah. Ini penting. Perspektif NU ya. Perspektif NU. Jadi kita saya jelaskan begini. PTNU itu jangan berpikir semuanya itu ada di domain Kementerian Agama. Tidak. Sekarang PTNU karena pengembangan teknologi dan sains ini menjadi salah satu bagian pentingnya, maka mayoritas dari mereka sudah ada di naungan Kemendikbud, Dikti.
Nah, artinya apa? Resources atau sumber mahasiswanya itu dari SMA. Bukan hanya semata-mata dari pesantren atau aliyah. Lebih heterogen. Oleh karena itu, ada frame tentang bagaimana pemahaman aswaja itu menjadi dasar yang penting secara fundamental pemahaman terhadap anak-anak didik baru. Dan ini menjadi mata kuliah penciri dari PTNU. Gitu sejarahnya, Pak. Jadi perjalanan itu. Nah, ya. Kemudian saya dan teman-teman merumuskan di bawah komando Prof. Ainun Naim dan Pak Dr. Ahmad Suwaidi dengan para perumus intelektual NU, tentunya dalam naungan kerangka yang digariskan oleh para ulama NU. Dalam hal ini adalah para ulama di Suriah, gitu ya. Nah, kemarin pada tanggal 16-17 Februari di Bogor kick off-nya untuk apa? Merumuskan cara pandang yang lebih operasional, implementatif di PTNU tentang kurikulum keaswajaan. Kurikulum keaswajaan. Gitu ya. Jadi setelah itu digodok oleh, kemarin kami minta hadir sekitar 30 pimpinan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama kumpul di Bogor. Digodok menghasilkan suatu outline dari kerangka pikir buku induk tentang keaswajaan yang akan diajarkan di perguruan tinggi. Sehingga dari buku itu sudah mulai lahir namanya RPS. RPS ya? Iya. Apa itu RPS? Rencana pembelajaran, ya, studi itu. Rencana pembelajaran studi. Iya, dan ini menjadi pokok yang secara gradual SKS per SKS diajarkan setiap minggunya kepada mahasiswa, gitu ya. Nah, setelah ini sudah mulai matang, hari ini tanggal 21 dan 22 Februari kita diseminasikan kepada 80 kampus PTNU plus kampus-kampus mitra dari UIN, dari STAIN, dari PTN, dari kampus-kampus swasta yang mempunyai afiliasi terhadap ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu. Nah, hasilnya apa tadi? Bisa kita tahu bersama bahwa yang kita gagas 100% diterima. 100% diterima. Diterima. Kenapa? Memang kita butuh frame yang membedakan aswaja NU dan aswaja di luar NU. Dan ini adalah lebih operasional. Melalui apa? Dari sekian banyak rentetan kurikulum yang kita susun, kita juga menciptakan guidance untuk amaliyahnya. Kita bagaimana di kampus itu, meskipun kampus ini katakan saja Institut Teknologi Sains, tetap kita mengajarkan apa? Katakan saja Ratibul Hadat. Kita mengajarkan kita berjanji sebagai bentuk amaliyah Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu. Itu Ya. Mas Rahman. Iya, ini menarik ya. Ternyata Rakernas ini juga menghasilkan beberapa rumusan yang cukup fundamental ya. Ya. Pertama terkait dengan tata kelola kampus, yang kedua terkait dengan rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini informasi yang bisa kami terima, katanya akan juga diterapkan menjadi sebuah mata kuliah ya di perguruan tinggi NU. Pak, Iya. apa benar begitu? Mata Mas? kuliah penciri. Mata kuliah penciri, berarti Iya. yang khusus ya? Spesialis. Spesial. Ya, tetapi memang wajib. Sebelum mahasiswa lulus harus sudah mendapatkan mata kuliah itu. Oke. Gitu. Berarti di Prarakernas itu salah satunya dua hal itu yang kemudian Iya. digodok ya? Nah, perlu saya tambahkan Mas Rahman,
Ini karena apa? Kita mencoba memberikan ruang tata kelola lebih manajerial, maka kami melahirkan insya Allah rumusan yang sudah digodok secara maraton dari Jakarta, Jogja hingga Surabaya. Itu adalah peraturan organisasi. Peraturan organisasi itu diterbitkan oleh LPTNU melalui pengesahan PBNU. Dan itu dipayungi jelas oleh Syuriah PBNU. Syuriah PBNU. Nah, apa gunanya? Memang ini membangun sebuah relasi antara yang biasa kita sebut sebagai badan penyelenggara BPP itu dengan rektorat, supaya menengarai agar bisa segera memberikan hal yang solutif apabila terjadi beda pandang antara BPP dan juga terhadap rektorat. Oke. Termasuk mekanisme berbagai macam hal, bagaimana cara mengangkat rektor dan seterusnya itu. Oke, berarti pada saatnya nanti Rakernas di Medan tanggal 8 sampai 10 Maret itu yang akan diusung juga dua hal tadi ya, soal tata kelola dan rumusan Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Apa mungkin ada hal lain yang nanti akan dibahas? Ada 3, karena kita kan ini mengusung tema merawat jagat, membangun peradaban dan membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada poin yang ketiga yang tidak boleh lupa, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas daripada kampus PTNU. Kualitas kampus. Perlu diingat, kampus itu berbeda dengan organisasi pendidikan lainnya. Kampus itu mempunyai 3 hal ya, agenda penting yang dinamakan sebagai Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah riset, ya, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, kampus unggul itu harus mempunyai keseimbangan di 3 isu itu. Nah, hari ini karakteristik kampus dikatakan sebagai kampus yang unggul ataupun gradasi di bawahnya itu baik sekali apabila mampu mengkombinasikan langkah, mengharmonisasi langkah 3 hal itu. Kalau kampus pengajaran saja, ya bukan kampus. Atau kampus hanya riset saja juga bukan kampus. Iya, lembaga riset. Iya, ataupun kampus kok pengabdian masyarakat itu bukan kampus sampai LSM itu. Nah, ini kemudian dikombinasikan selangkah demi selangkah untuk menata bagaimana mengharmonisasi ini. Di Medan nanti kita mencoba memberikan penjelasan-penjelasan ini oleh 2 dirjen, baik dirjen pendidikan tinggi maupun dirjen pendidikan Islam, Pendis, Kemenak. Untuk ini menyatukan tawasud ini, keseimbangan. Jadi apa yang dibangun dari isu Kemenak dan apa yang harus dibangun dari isu pendidikan tinggi umum gitu ya. Ini dan menterinya insya Allah juga datang dua-duanya. Dua-duanya juga hadir ya. Iya. Nah betul gitu Mas Rahman. Oke. Tapi ini Mas, saya pengen lebih jauh bicara soal persiapan dulu ya. Tadi kan memang secara substansi karena Rakernas ini juga membahas soal rumusan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian membahas soal tata kelola kampus, kemudian membahas soal kualitas tadi ya. Saya coba menggali soal persiapan yang mungkin nanti akan dilaksanakan di Maret tadi ya, bener ya, tanggal 8 sampai 10 ya. Sampai 10. Itu udah fix ya tanggal itu ya. Insya Allah fix. Nah, itu kan melibatkan banyak lembaga perguruan tinggi. Ada berapa yang terundang untuk yang hadir nanti? Sampai hari ini 186 kampus. 160 kampus. Ya, kalau kita undang per kampus itu 4 orang sebenarnya. Betul. Jadi hampir sekitar 1000-an orang. 1000 dengan orang berbagai macam. Jadi di sana juga kami mengundang kampus-kampus negeri dari PTN maupun PTKIN. Untuk apa? Dari kampus-kampus hebat itu kita minta pandangan dan bagaimana bermitra. Jadi ada istilahnya kampus asuh gitu ya, terhadap kampus-kampus kita PTNU yang belum tumbuh secara subur. Oke. Tentunya begitu. Jadi selain soal Rakernas ini, apalagi yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk mensukseskan Rakernas di Medan itu?
Yang jelas sosialisasi ya. Sosialisasi. Jadi dan publikasi menjadi sangat penting karena gini, jangan sampai ada kampus-kampus yang terutama kampus-kampus NU ya yang ingin tumbuh itu tidak tahu hal ini, Pak. Tidak tahu LPTNU. Iya, karena gini, kita juga di sana akan mengundang Kepala Pusat Pembiayaan. Kepala Pusat Pembiayaan Kemendikbud. Kemendikbud. Yang akan memberikan penjelasan-penjelasan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud menyiapkan banyak instrumen beasiswa dan ini adalah hak warga negara. Hak warga negara yang harus diserap, Pak. Nah, oleh karena itu para rektor tentunya harus mempunyai pengetahuan ini langsung disajikan oleh beliau Pak Dr. Kahar ya sebagai Direktur Pembiayaan ini. Dalam hal ini ya mungkin dipayungi oleh Pak Menterinya sendiri akan hadir, Pak Mas Menteri Nadiem ya. Tentunya ini menjadi terobosan penting karena persoalan hak anak didik kita ini menjadi terakomodasi. Ini penting. Betul. Karena apapun pendidikan dimanapun selama itu namanya Indonesia masih pada kerangka melaksanakan Undang-Undang Dasar tentang 20% anggaran pendidikan yang harus disiapkan oleh negara. Oke, kalau bicara presentasi berarti udah berapa persen persiapan untuk Rakernas di Medan nanti? Insya Allah sudah 80%. 80% ya. Kami menunggu kepastian Insya Allah dari pimpinan negara, presiden maupun wakil presiden yang mau hadir siapa gitu ya. Tapi yang lain-lain insya Allah sudah kami siapkan, termasuk para rektor dari PT KIN maupun PTN sudah siap hadir dalam rangka berkhidmat kepada tentunya nih organisasi Islam terbesar di dunia ini mempunyai keinginan pengabdian atau berkhidmat kepada pendidikan tinggi gitu, Mas Rahmat. Tapi informasi Presiden hadir nggak nih? Presiden nunggu kesiapan dari audiensi ketum kita, Pak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf untuk beraudiensi dengan Pak Presiden. Nanti hasilnya akan dikabarkan kepada kita semua. Amin. Gitu. Oke, Mas. Kalau misalkan dilihat dari pernyataan Mas Rizkon ini, Rakernas ini acaranya sangat mewah ya, maksudnya meriah, mewah, kemudian juga sangat banyak sekali hal substansial yang ternyata juga akan diungkap di sana. Siapa yang dilibatkan? Kayaknya kalau hanya LPTNU akan sangat kesulitan gitu. Ini Mungkin, ini ke bawah Mas Rahman, ke bawah semangat gironya. Giro ya. Satu abad NU. Iya. Jadi semua orang, karena kemarin baru kita melihat jutaan orang hadir di Sidoarjo, ini mungkin bagian daripada LPTNU untuk menjaga giro itu. Jadi ketika kan memang dulunya LPTNU kan tidak ada di Ma'arif ya. Betul. Ketika kita bergeser dari Lajnah kemudian dari lembaga, disinilah mungkin di abad kedua ini kebangkitan pendidikan tinggi. Nah ini adalah ada giro yang khusus ya kepada para intelektual di lingkungan NU yang sudah mulai gegap gempita. Betul. Untuk bisa mewujudkan bahwa NU mampu menghadirkan universitas terbaik di negeri kita ini. Kira-kira gitu. Oke. Selain soal persiapan tadi nampaknya sudah sangat siap ya, 80% sudah siap, kemudian kepanitiaan juga kelihatannya oke ya, maksudnya dalam arti siap menyambut meramaikan Rakernas LPTNU di tanggal 8 sampai 10 Maret di Medan. Menyinggung soal hal lain kaitannya dengan substansi yang sebelumnya dibahas, bahwa tadi di rumusan di Prarakernas sudah disinggung beberapa hal kaitannya dengan bagaimana tata kelola mengenai kampus NU. Nah, ada 3 hal yang selalu disampaikan oleh Mas Rizkon bahwa agar kemudian menjadi kampus yang unggul, paling tidak ada 3 hal kan. Yang pertama, strategi dalam agar kemudian mendapatkan mahasiswa yang banyak. Kemudian juga pembiayaan riset. Kemudian yang terakhir terkait dengan aksesibilitas jurnal internasional. Nah mungkin itu bisa dijelaskan juga sebagai pengantar dari Rakernas yang tadi sempat disinggung. Jadi begini Mas Rahman.
kampus di Indonesia itu untuk dikatakan mempunyai akreditasi baik itu kan dinilai kalau Gaban PT ya LAM ya, lembaga akreditasi mandiri gitu ya. Itu poinnya yang paling krusial dari semua banyak pernak-perniknya ya, itu sebenarnya 3 Pak Mas Rahman. Yang pertama adalah jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa ini jadi penting karena jangan sampai satu kelas atau satu program studi mahasiswanya di bawah 2 digit. Iya. Ini yang kemudian tidak akan baik lah. Penilaian apapun tidak akan baik. Nah ini kemudian kita dorong bagaimana strategi mendapatkan mahasiswa yang baik dan yang banyak, gitu loh. Tentunya dengan kondisi perekonomian yang kita tahu semua di Indonesia, para santri yang kemudian menjadi sumber mahasiswa itu kita bantu untuk bisa berrelasi dengan para pendonor pembiayaan. Mungkin kalau dari pemerintah ada KIPK atau dari Basnas atau dari lembaga-lembaga filantropi lain, filantropi yang tentunya masih bergelora untuk menciptakan SDM unggul Indonesia. Itu yang pertama, dan ini harus merata di setiap daerah. Yang kedua, tentunya selain mahasiswa yang perlu ada afirmasi, katakan begitu, betul, kita perlu mahasiswa yang berprestasi dari pondok-pondok, dari SMA-SMA, dari ahli-ahli yang prestasi kita tentunya akan kita ambil sebagai mahasiswa unggulan, gitu. Ini dari aspek mahasiswa. Yang kedua dari aspek dosen. Dosen yang baik itu yang mempunyai rutinitas research, ya. Ketika riset, kemudian hasil tulisannya dikatakan baik adalah yang mampu menembus jurnal yang bereputasi, baik nasional maupun internasional. Kalau nasional ada Sinta 4, Sinta 3 dan seterusnya sampai Sinta 1. Bahkan ada yang awal menulis mungkin Sinta 6, Sinta 5 ya. Dan juga artikel internasional baik terindeks Scopus maupun bukan. Nah, ini harus menjadi habit di atmosfer akademik di setiap kampus. Bahwa riset adalah pokok-pokok hal yang harus dilalui sebelum mempunyai tulisan yang bagus. Betul. Nah, tetapi untuk riset yang baik membutuhkan pembiayaan. Tentunya kalau setelah mandiri di kampus mungkin belum memadai. Oleh karena itu kita harus bermitra dengan BRIN, dengan Balitbank, dengan kampus-kampus lain barangkali begitu, bisa bermitra, dan dengan lembaga-lembaga filantropi yang fokus terhadap itu. Kayak gitu, ya. Mas. Ya, kalau misalkan mendengar dan menyimak paparan dari Mas Rizkon ini kan sebenarnya peran LPTNU di sini sangat fundamental ya. Tapi di Rakernas ini itu selain hanya soal aswaja dan soal rumusan tata kelola kampus, yang tadi itu juga termasuk jadi bahasan utama. Bahasan peningkatan kapasitas dan kualitas PTNU. PTN itu di Bogor ya? Iya. Yang tadi di Bogor kan? Iya. Oke. Nah, disinilah kemudian peran fungsi LPTN sebagai fasilitator yang harus memadai. Oke. Nah, kalau misalkan mendengar dari apa yang disampaikan Mas Rizkon bahwa Rakernas yang sudah digelar 2 kali di Bogor dengan di Purwokerto sekarang nih, itu kan substansinya sudah digodok, dibahas, kemudian disampaikan ke forum, disepakati. Nah, kalau misalkan sudah begitu, itu kan barang udah jadi nih Mas. Nah, kalau pas Rakernas nanti mau ngapain lagi? Jadi gini Mas Rahman, kami ini kan berangkat dari yang kecil. Ya. Kemudian ini di Purwokerto hanya 80 kampus. Insya Allah di Medan sekitar maksimum lah, insya Allah kita bisa di atas 250 kampus. Artinya apa? Ini produk yang bagus ini akan dibawa, harus dapat dipahami oleh kalangan semua
kampus tanpa kecuali. Dan ini jangan sampai transformasi informasinya itu separuh-separuh. Betul. Ini harus komprehensif. Nah, di situ ruang Rakernas ini harus menjadi media yang bagus ya oleh kalangan PTNU maksud saya. Nah, yang kedua, kita perlu sosialisasi langsung. Jadi ada interaksi antara pengambil keputusan di tingkat negara atau pemerintah dengan mereka, dengan para PTNU. Kalau di sini kan belum pada hadir, masih bagian aja. Iya, Ya, masih perwakilan dengan menterinya, dengan dirjennya, dengan direkturnya, dengan kepala pusatnya, dengan kepala badannya dan seterusnya itu. Ditambah dengan hubungan industrial, misalkan kita dengan beberapa ada mitra industri yang berurusan dengan teknologi, akan kita bawa mereka berhadapan, berurusan, melakukan interaksi dengan para rektor ataupun kepala atau pimpinan universitas. Jadi bukan hanya sekedar mengesahkan. Iya, tidak. Tapi banyak juga yang Iya. kemudian disosialisasikan ya. Iya. Bahkan di sana akan terjadi namanya dinner leader. Apa itu? Forum antar pimpinan universitas itu berkumpul, negeri dan swasta, melakukan interaksi sambil makan malam, ngobrol santai. Kira-kira karena tidak semua kampus-kampus negeri pun mempunyai karya riset yang baik, barangkali ada dari kampus-kampus PTNU yang mempunyai gagasan-gagasan yang bagus, terutama bisa dilihat sendiri, misalkan kampus UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, itu banyak pikiran-pikiran dari dosen-dosennya yang sangat terampil dan cemerlang dalam mengambil berbagai macam angle dari riset. Ada juga di UNUSIA, di Fakultas Islam Nusantara. Ini kan khusus betul isu-isu tentang kesejahteraan daripada Islam Nusantara, hanya ada spesialisasi di UNUSIA, yang kampus lain belum ada. Betul. Ini menjadi penting untuk menyambungkan mereka dengan kampus-kampus negeri yang akan menjadi fokus. Oke. Kemudian ekonomi Islam atau perbankan Islam. Di tubuh NU banyak pakarnya, misalkan Profesor Ma'ruf Amin. Beliau kan ahli ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Bukan ada di kampus negeri, bahkan ada di kampus NU gitu. Kampus NU ya. Begitu kira-kira. Oke, Mas Rizkon, dari paparan Mas Rizkon tadi saya paling tidak bisa menyimpulkan beberapa hal bahwa dari agenda-agenda Pra-Rakernas ini seluruh pengurus LPTNU, kemudian para pimpinan perguruan tinggi NU merumuskan, kemudian menyepakati hal-hal yang kemudian nanti akan dibawa di forum Rakernas. Itu ya. Kemudian juga tadi Mas Ridwan juga membahas kaitannya dengan substansi dari isu-isu yang kemudian fundamental untuk kemudian dipahami secara bersama, kaitannya dengan tata kelola kampus dan yang lain-lain. Ini sangat menarik, Mas Rizkon. Mungkin terakhir nih dari Mas Rizkon sebagai panitia, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat NU, kepada warga NU menjelang dan menuju pada agenda akbar Rakernas LPTNU. Silakan Mas Rizkon. Ada dua. Yang pertama, kita sebagai NU jangan kecil hati. Karena apa? Universitas Nahdlatul Ulama sudah mulai meningkat kapasitas dan kualitasnya. Dan juga kuantitasnya, nggak lupa itu. Ya, dari Universitas Islam Malang, UNUSA, UNWAHAS sampai Jakarta dan di mana-mana. Itu yang kita membuat confident dan insya Allah akan tumbuh setiap saat. Yang kedua, Rakernas ini jadikan ajang yang belum mengetahui atau yang sudah mengerti getok tular. Silakan di pengetahuan ini atau informasi ini disampaikan kepada para dosen, para rektor atau pimpinan universitas atau institut atau sekolah tinggi yang ingin hadir ke Rakernas Medan. Silakan. Nggak ada undangannya, hubungi panitia. Itu hubungin panitia atau hubungin saya secara pribadi boleh. Akan kami follow up secara langsung. Dan ini adalah forum silaturahmi penting pada tahun 2023 ini di abad kedua
Nahdlatul Ulama. Gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Matur nuwun. Terima kasih atas kasih dan waktunya. Sekali Ya. lagi sangat bermanfaat sekali untuk Amin. kita, untuk warga NU kaitannya dengan agenda-agenda besar PBNU. Pemirsa podcast NU, demikian podcast kita dengan panitia Rakernas LPTNU. Tadi banyak sekali disinggung kaitannya dengan isu-isu yang akan dibawa di forum Rakernas, dan hari ini dan beberapa waktu yang lalu juga Pak Rakernas membahas isu-isu yang juga disahkan kaitannya dengan hal-hal tata kelola kampus, kemudian pengembangan kampus NU yang menjadi kampus yang unggul, dan beberapa hal kaitannya dengan riset dan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi. Terima kasih. Saya Rahman Haduri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.